Gading dong. Gak apa-apa, nanti tinggal diedit. Nah, jadi lupa pakai 360 ya. Tukang editnya profesional. Jadi lupa pakai 360 ya. Iya. Udah dong, nggak berantem. Allahu Akbar. Apa sih? Ya begitulah rumah gue. Kalau Lanjut nggak ya. ada 2 anak itu sepi. Ini anteng. Sini. Itu kemana? Ih, rambutnya berantakan. Kakak sebelah sini. Bunda Kakak mau sebelah sini. jalan-jalan. Kakak sebelah sini duduknya. Biar Mau bagus. jalan-jalan. Nah, ada numpuk sama Bunda situ biar padat. Dah. Mayanya udah padet. Mayanya udah padet ya kan? Iya. Kayak adonan tuh udah bantet. Nah. Kebalik sayang. Nah, Mau di sini. ya. Gak Rambutnya mau. berantakan. Ya udah, jangan bolak-balik. Ada sama Toto. Mau. Gak usah. Udah belum? Ya udah yuk. Ya udah jalan yuk. dari tadi kan. Oh. Ya iklan lagi. Ya Bu. Tanya dong rumahnya Mama Rafa di mana ya? Mama Rafa tuh Mbak Oh, Dia, Mbak Devi bukan? Mbak Devi ya? Situ. Ini nih sebelah warung. Iya. Ini nomor enggak. Nomor 3 dari sini, Bu. Yang Sebelah enggak kanan. yang Iya. Sebelah kanan. yang ada pagar warna hijau kalau nggak salah pagar warna hijau. Iya. Oke, iya. Oke, nggak apa-apa Bu. Nah, pertanyaan pertama. Bagaimana perubahan anak-anak selama menjalani masa di rumah saja? Sebenarnya sih anak-anak itu nggak ada perubahan sama sekali karena kita tuh tipe keluarga homey sebenarnya. Jadi nggak ada corona pun kemarin kita emang lebih banyak di rumah. Jarang banget buat keluar. Kalaupun keluar tuh palingnya sebulan ya seminggu 2 kali. 2 minggu sekali sorry. Atau pokoknya sebulan sekali ya kayak gitu. Jadi masa di rumah sekarang sih mereka cuek-cuek aja, berasa kayak biasa aja. Tetap aja dia di rumah nggak apa ya. Tunggu ulang. Gue lupa. Orang tua macam apa ini? Ini tuh. Udah, nggak apa-apa sih. Oh iya. Oke, lanjut. Ya, Apakah anak-anak rewel? Enggak ulang dari yang pertama. Ulang dari yang Nggak pertama. enak. Ada yang ngatur ya gue ya. Oke, jadi bagaimana selama anak-anak selama menjalani masa di rumah saja? Oh, kalau mereka sih sebenarnya tipe homian, anak-anak yang homey. Jadi sebenarnya sih nggak ngepek juga karena nggak ada virus pun mereka lebih banyak di rumah. Karena kita tuh pergi paling dalam sebulan cuma 2 minggu sekali. Jadi kalaupun sekarang harus di karantina dan harus di rumah terus, mereka sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Gitu. Kalaupun mereka rewel ya paling ajak keliling komplek aja jadi. Enak sekali ya anak-anakmu. Oke. Bagaimana Bunda menjelaskan mengenai pandemi COVID-19 kepada anak-anak, terutama yang masih balita? Kalau si kakak karena udah gede dia ngerti. Kalau sama 2 anak ini yang satu umur 4 tahun, satu umur 3 tahun, ya kita bilangnya itu virus bisa bikin penyakit kayak zombie dan mereka masuk sih ke otaknya. Jadi ya oke, jadi kalaupun kita mau pergi kemana-mana yang mereka harus stay di rumah, kita bilang aja nanti itu loh, ntar apa namanya itu ada virus, nanti bisa bikin sakit. Oh kayak di zombie ya? Iya, jadi mereka ngerti. Oke. Kita ikut. Jadi lebih mudah ya mengajari tentang apa cuci tangan, menjaga kebersihan. Dengan sendirinya mereka kalau pergi langsung ke kamar mandi cuci tangan, cuci kaki, kayak gitu. Oke. Walaupun kadang-kadang harus bawel, harus pakai sabun, harus agak lama. Ya tapi ya mereka udah tahu kalau dari mana-mana tuh ke kamar mandi. Oke. Kemudian biasanya sebelum corona, sebelum pandemi ini, kalau beraktivitas di luar rumah itu kegiatannya seperti apa saja? Kalau kita tipe pemakan, jadi pasti yang dicari adalah makan. Jadi kulineran, lebih ke kulineran, terus ya paling ke apa sih tempat main buat anak-anak atau berenang gitu sih, atau ke rumah saudara yang apa namanya yang banyak makannya pasti, dan yang mereka tuh bisa main, dia ada yang seumuran gitu. Kita bukan tipe mall sih. Tipe jadi yang makan ya. pengiritan. Nah sekarang kan udah nggak bisa makan di luar. Nah jadi bagaimana mengatasinya? Apakah makan di rumah atau bagaimana?
ya itu karena kita tipe pemakan, jadinya sebisa mungkin di rumah kegiatan kita adalah nggak jauh-jauh dari dapur. Nah itu sekalian juga bikin kreativitas buat mereka. Jadi setiap hari ada aja sih, setiap siang itu biasanya di waktu-waktu bete tuh, waktu-waktu mati gaya, kita bawa ke dapur aja. Ya kita cooking class bareng-bareng, entah bikin apalah, bikin minuman apa, bikin makanan apa, cari snack yang mereka suka, sekedar goreng-goreng, tapi semuanya ikut turun serta di situ. Jadi ada kegiatan buat mereka juga, mereka juga bisa makan makanan favorit mereka juga, dan yang jelas lebih irit. Tetap ya, irit nomor 1. Oke, sekarang mungkin Bunda bisa kasih tips buat ibu-ibu lain mengatasi anak-anak yang rewel di saat situasi seperti ini. Sebenarnya sih yang jelas ibunya harus happy dulu, karena kalau ibunya nggak happy itu nanti pasti akan kebawa ke anak-anaknya. Jadi kalau misalkan mau biar anaknya nggak rewel, ibunya dulu yang dibikin happy. Kalau ibunya nggak happy, me time aja. Me time-nya pasti caranya berbeda-beda. Kalau saya mah paling mandi cukup lama tuh udah me time, atau ngopi, atau makanan kesukaan, cari makanan kesukaan tuh udah me time. Jadi kalau kitanya me time pasti kita kreatif kan, otak kita pasti fresh. Jadi kalau anak rewel kita bisa tahu gimana cara nanggulanginnya ya. Nah kalau kita sendiri nggak happy, anaknya rewel, yang ada jadi emosi gitu doang. Nah kalau anak-anak rewel sih paling ya ajak muter-muter komplek, biarpun nggak turun, seenggaknya muter-muter aja mereka udah happy. Atau ya kasih mereka hal yang mereka suka, misalkan boleh berantakin mainan, boleh main sports mereka, kasih PS ya, biasanya dijatasin cuma berapa menit. Nah ini ya agak boleh panjang lah, 30 menitan boleh lah. Atau cari pokoknya kegiatan favorit mereka deh supaya mereka nggak rewel, gitu aja. Terima kasih. Mau dadah-dadah? Dah.